Sri. Selamat siang ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Lalu yang berikutnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir di ruangan ini, yang telah meringankan langkahnya untuk hadir di sini bersama saya. Adapun berdirinya saya di depan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Perkenalkan Ibu, nama saya Ibu Yusrita Aryani Saragi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, boleh tidak Bapak Ibu ketika saya katakan halo Bapak Ibu, lalu Ibu menjawab hai, bisa tidak Bu? Oke. Halo Ibu. Hai. Apakah masih semangat? Baik, luar biasa ya Bu. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada materi. Bahwasanya begini Bapak Ibu, saya dari tadi bilang Bapak, terus pada kesini gak ada Bapak ya. Beranjak dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengantarkan anak-anak kita bergabung dan diterima di masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya dan manusia yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, ada juga satu slogan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya beliau berpendapat kita sebagai guru ini adalah sebagai seorang petani. Lalu murid-murid kita itu adalah benih yang mau kita tanam di persemayan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwasanya setiap murid-murid itu memiliki kodratnya masing-masing. Bahwasanya setiap murid yang kita hadapi di sehari-hari kita itu memiliki bakat dan karakternya masing-masing. Itu adalah satu hal utama yang harus kita ingat, sehingga Bapak Ibu kita tidak bisa memaksakan atau kita tidak bisa mengubah kodrat anak tersebut. Jadi anak tersebutlah yang bisa mengarahkan langkahnya, anak itu mau jadi apa, seperti itu Ibu. Nah, jadi sederhananya saja, petani, kita sebagai petani hanya bisa merawatnya, kita memberi pupuk, kita menyiram setiap hari dengan harapan tumbuhlah benih-benih yang unggul. Nah, jadi Bu, kadang-kadang kita jumpai di lapangan murid-murid kita ini bermacam-macam. Ketika kita jumpai murid yang kurang pintar, kita kurang bersemangat. Ketika kita jumpai murid yang pintar, kita bersemangat. Ketika kita jumpai murid yang seperti inklusif, kita kebingungan. Padahal kita sebagai seorang guru, disinilah tugas kita Ibu. Harapan Bapak Ki Hajar Dewantara, kita harus terima mau benih seperti apapun yang diberikan kepada kita harus bisa membimbing anak-anak kita tadi. Kalau bisa dari benih yang tidak unggul, kita harus bisa menjadikan murid kita tadi menjadi murid yang berbenih unggul. Nah, untuk itu ibu-ibu, di sini saya mau sekedar menyampaikan bahwasanya apa? Tugas kita sebagai guru ini sudah bergeser ibu-ibu. Kalau pada zaman saya sekolah dulu, tugas guru itu adalah sumber dari segala pengetahuan. Tugas guru itu adalah segala sesuatu yang murid butuhkan itu harus bisa diberikan oleh guru. Ternyata salah Bapak Ibu. Sekarang guru itu hanya sebagai fasilitator, kita hanya sebagai pembimbing. Maka untuk itu didesainlah yang namanya kurikulum merdeka. Tetapi kadang-kadang kita merasa bingung, kurikulum merdeka ini sebenarnya terlalu membebaskan murid, seperti itu ya kan Bu? Sebenarnya salah. Itulah harapan dari Bapak Menteri Pendidikan, bahwasanya melalui kurikulum merdeka anak-anak akan mencapai kodrat alam dan
tujuannya. Jadi kalau sekarang ya Bu ya, kalau murid saya bilang sama saya, Bu boleh foto nggak? Saya udah senang. Tapi kalau pada waktu saya mengajar pernah di SMP Sisingamangaraja, kalau murid saya ajak saya berfoto itu di dalam pikiran saya seperti nggak dihargai. Kok berani kali ya murid saya yang ajak saya foto? Tetapi salah. Ternyata ada memang kalanya kita kira-kira tuh murid di zaman sekarang murid yang bisa tanpa apa Bu? Tanpa apa kira-kira? Tanpa handphone. Iya, tanpa gadget. Bu, pernah nggak Ibu galau kalau misalnya paket Ibu habis? Pernah galau nggak? Saya jujur saja saya galau kalau paket saya tidak ada. Bu, lebih pilih mana? Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Iya Bu, kalau ketinggalan dompet bisa utang sama teman. Tapi kalau ketinggalan handphone mati gaya, nggak tahu mau mengapain. Inilah Bu yang disebut dengan era 5.0, di mana manusia tidak bisa tanpa handphone, tanpa gadget. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa membimbing murid-murid kita ini yang tidak bisa lepas dari handphone? Memang karena itulah kodrat alam dan kodrat zamannya. Bagaimana kita bisa membimbing mereka supaya bisa menjadi murid yang apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah Bu, melalui budaya positif, melalui penerapan budaya positif. Diharapkan ibu-ibu dengan adanya budaya positif, murid-murid kita ini mengetahui dan bisa mengendalikan diri mereka. Jangan handphone yang menjajah murid-murid kita, tetapi bagaimana mereka dengan pintar, dengan cermat bisa mengendalikan handphone. Jadi gini Bapak Ibu, handphone bukan mengendalikan murid, tetapi muridlah yang bisa mengendalikan handphone. Itu adalah salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka. Ngomong aja dulu. Jadi ibu-ibu, di dalam modul budaya positif ini ada 8 konsep atau ada 8 inti pembahasannya. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua ada yang namanya disiplin positif. Lalu yang berikut ada namanya nilai-nilai kebajikan di suatu institusi ataupun organisasi. Jadi di setiap sekolah, lingkup besarnya, bahkan di kelas, lingkup kecilnya pasti memiliki nilai-nilai kebajikan. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi gini Bu, kita itu harus tahu bahwasannya setiap perbuatan yang dilakukan murid kita, baik dia perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan yang baik, itu semua ada alasan dan tujuannya Bu. Ada alasan dan tujuannya. Jadi kita tidak boleh langsung beranggapan, oh kamu siswa bandel. Tidak Bu. Karena nanti dia di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada anak yang melakukan misalnya suka ganggu temannya, rupanya dia perlu kebutuhan untuk dia apa? Untuk diakui sama teman-temannya. Dia nggak ditemani sama teman-temannya. Jadi kayak mana lah bisa dikawani, diganggu dengan temannya. Itu juga masuk ke kebutuhan dasar. Lalu ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada dalilnya. Lalu nanti ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama nanti Bu, peran kita itu sebagai penghukum. Ini yang sering kita lakukan Bu. Lalu yang kedua ada dia sebagai teman. Lalu yang ketiga ada nanti dia sebagai pemantau. Lalu yang keempat nanti ada dia sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang terakhir ini adalah posisi yang paling diharapkan, yaitu sebagai manajer. Nah, lalu yang berikutnya ada dia nanti keyakinan kelas. Kadang-kadang kan Bu, kita sering bingung, keyakinan kelas, peraturan kelas. Sebenarnya ini adalah 2 hal yang berbeda. Lalu yang terakhir nanti ada dia segitiga restitusi. Jadi muara dari ke-8 topik ini satu tujuannya Bu, bagaimana bisa menghasilkan murid yang selain cerdas, dia juga harus berkarakter. Itulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi.
Nah, masuk saja yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Ini dia, Bu. Jadi perubahan paradigma pembelajaran itu adalah suatu pembelajaran yang bergeser. Mulai dia dari metode yang lama atau ada yang misalnya ceramah, tetapi sekarang profil lulusan yang diharapkan itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana kita sebagai seorang guru harus bisa melayani semua kebutuhan murid kita. Pernah nggak Bu keberatan dengan konsep dengan slogan Bapak Ki Hajar Dewantara, katanya guru itu harus menghamba pada murid. Kira-kira Bu, Ibu Ginting setuju nggak Bu dengan pendapat menghamba pada murid? Gimana Bu? Zaman dulu kayaknya sih tidak, sekarang Mungkin ya. Nah jadi begini Ibu, saya juga waktu dirilis episode pertama kurikulum Merdeka, saya kurang terima. Kok bisa murah ya saya menghamba sama murid? Kok kayak gitu kali? Ternyata Bu, setelah saya masuk ke program guru penggerak, arti menghamba pada murid itu ternyata tidak bermakna negatif, tetapi bagaimana kita bisa melayani kebutuhan murid kita dengan sepenuh hati, Bu. Bayangkan Bu, dengan sepenuh hati. Di situ tersirat kata tulus. Bu, bisa nggak kita tulus sayang sama orang kalau nggak darah daging kita? Tulus ini ya Bu, tulus. Bisa nggak Bu? Kalau kata Ibu ini kurang. Bisa nggak Bu? Pakai syarat dia Bu, pakai persyaratan ya kan. Bahkan meskipun muridnya baik, kalau kata tulus ini kan sakral dia ya Bu. Nah tetapi itulah harapan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita bisa melayani murid kita dengan sepenuh hati. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan murid kita. Ingat Bu, kita jangan cuma mau terima kelebihan murid kita aja. Kalau pas kita jumpai siswa kita yang agak-agak nakal ya kan, langsunglah kita jengkel. Padahal itulah keanekaragaman tadi. Itulah yang namanya dinamika tadi Bu. Nah jadi profil pelajar Pancasila yang diharapkan inilah yang mau kita bentuk Bu. Tahu kira-kira lagunya Bu? Bisa Bu kita jadi sama-sama menyanyikannya Bu? Boleh ya Bu ya? Minta tolong saya Bu, boleh ya Bu? Oh boleh ya Bu. Ayolah Bu, berdirilah kita Bu. Langsung saya 1, 2, 3 karena ya Bu, karena tak bagus suara saya. Iya, 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi dan bernalar kritis. Nah, jadi Bapak Ibu berat ya kan Bapak Ibu? Oh boleh duduk Bu. Iya. Jadi inilah yang diharapkan, murid seperti inilah yang diharapkan Bu. Bagaimana kita bisa menempa murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kenapa Bu urutan pertama harus berakhlak pada Tuhan yang Maha Esa? Kira-kira ada yang bisa kasih pendapatnya tidak Bu? Kenapa harus itu yang berada di posisi pertama? Ada yang bisa kasih tanggapannya tidak? Bu Nuraida bisa nggak Bu? Kenapa harus beriman dulu? Itu posisi 1. karena tidak ada mungkin kalau andanya tidak mempercayai karena minta dalam keimanan itu tahu memang kepada Tuhan Yang Esa. Jadi dia praktekkan dalam dunia pendidikan gitu, harus praktekkan. Iya, saya setuju Bu. Karena saya kembalikan Bu, ketika kita sudah paham, ketika kita sudah mengenal dan dekat sama Tuhan, saya percaya sisa-sisa itu ya kan pasti sudah melekat dari dalam diri kita. Yang pertama itu yang paling penting ya keimanan kita dulu yang kita bangun. Baik dia mandiri, bernalar kritis, kreatif akan muncul secara otomatis. Nah, lalu yang berikutnya kita masuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya mau ibu-ibu akan
Mau tangan kanan, tangan kiri boleh. Oke, boleh diturunkan Bu? Pertanyaan saya, kenapa Ibu melakukan perintah saya tadi? Karena diperintah, ya kan Bu? Iya. Nah, ini adalah miskonsepsi kita yang salah. Kita selalu berpikiran Bu bahwasannya murid melakukan sesuatu itu karena perintah kita. Kita itu selalu berharap bahwasannya murid harus melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi ketika murid tidak melakukan apa yang kita perintahkan, maka kita akan kesal. Nah, seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser, katanya Bu, tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol diri orang lain. Jadi cuma kita yang bisa mengontrol diri kita. Kenapa tadi Ibu melakukan perintah saya? Waktu saya katakan angkat tangan, itu karena Ibu mengizinkan saya untuk mengontrol Ibu. Sebenarnya kalau Ibu nggak angkat tangan, boleh nggak saya marah? Nggak boleh, karena itu adalah hak kita. Nah, yang pertama di sini itu tadi Bu, ilusi mengontrol murid. Jadi ketika kita berharap, ya kan Bu, murid kita melakukan semua perintah kita, murid kita itu berada di bawah kontrol kita, itu memiliki dampak negatif. Apa dampak negatifnya Bu? Murid kita akan ketergantungan sama kita. Jadi kalau dia ada masalah dikit-dikit, Bu, kayak mana ya Bu menyelesaikannya ini? Kita kasih tugas, ya kan Bu, tolong dulu kerjakan nomor 1. Bu, gak pede saya, kesalahan ya Bu. Ujung-ujungnya kita kasih tahu juga jawabannya. Jadi dia ketergantungan sama kita Bu. Menurut Ibu ini benar atau salah? Baik atau tidak kalau murid ketergantungan sama kita? Tidak. Bu, bangga nggak kalau ada orang yang ketergantungan sama kita? Saya bangga Bu, tapi kalau bisa cuma suami saya saja, orang lain jangan, karena memberatkan. Anak saya pun kalau bisa jangan ketergantungan sama kita, harus mandiri. Itu karena kan ini berlaku untuk murid, ya kan Bu? Jadi kalau bisa harapannya ya jangan ketergantungan. Lalu yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Bu pernah bujuk murid nggak? Nah, janganlah kamu seperti itu. Nanti Ibu dimarahi lah sama Ibu kepala sekolah. Pernah nggak Bu memohon meminta sesuatu sama murid? Terus besoknya murid kita baik. Yang biasanya datang terlambat, besoknya nggak datang terlambat. Bu bangga nggak? Satu sisi bangga nggak? Saya juga Bu, sebelum saya mengetahui teori dari William Glasser, saya bangga kali. Oh, berarti saya diakui. Tetapi ternyata itu memiliki dampak negatif Bu. Dampak negatifnya itu apa kira-kira Bu? Sama ketergantungan tadi. Lalu yang berikutnya apa? Selain ketergantungan Bu, dia dikit-dikit kalau mau salah berharap dikuatkan. Jadi gak percaya diri. Lalu yang ketiga ini yang paling apa Bu? Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk yang namanya memaksa. Iya, memaksa. Ingat gak waktu masa kecilnya? Atau siapa di sini anak pertama Bu? Ada nggak anak pertama di sini? Kalau nggak anak pertama, anak nomor 2 lah. Yang penting di bawahnya ada adik-adiknya lah Bu. Saya ingat kali Bu kakak saya, kadang saya jengkel, mentang-mentang nomor 1 harus didengar semua kata-katanya. Jadi saya jadikan rasa kesal saya itu pelajaran sama anak saya Bu. Saya selalu bilang sama anak pertama saya, kamu nak, tidak semua apa yang kamu katakan itu harus dituruti sama adik. Kasih dia ruang, kasih dia kebebasan. Karena apa Bu? Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa itu konsep yang salah. Karena nanti suatu hari ada dia yang namanya pemberontakan. Ya kan, pernah nggak Bu melihat orang sabar tiba-tiba meledak kayak bom? Udah pernah Bu? Saya pernah. Yang kalau ngomongnya lembut sekali, tiba-tiba buang-buang. Itu hal yang ditakutkan dari sini Bu. Memang, ya kan, orang dewasa berhak untuk apa? Memaksa, tapi ada waktunya. Sama kayak
kan Bu, kira-kira dibawalah haletnya kalau bahasa Batak, pacarnya ke rumah terus tak suka kita ya kan. Langsung kita bilang, udah jangan banyak kali ceritanya, mama tahu apa yang terbaik untukmu. Kemarin waktu dibilang mama saya kayak gitu memang keberatan juga saya, tapi ada benarnya juga lah Bu kalau dalam hal itu ya kan. Tetapi yang mau dia disalahkan di sini caranya. Mari kita berikan ruang kepada anak kita supaya dia bisa mandiri. Lalu yang berikutnya itu Bu, ada dia yang namanya bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter yang ada pada murid. Kau kapan kau berubahnya? Kalau kayak gini kau mau jadi apa? Harapan kita berpikir anak kita yang akan berangan-angan lah di rumah, menyesali perbuatannya sambil menangis lah dia berubah. Ternyata salah Bu. Ternyata keinginan kita untuk membuat anak murid itu merasa bersalah sehingga dia menjadi murid yang baik itu salah Bu. Malah membuat dia semakin menuju ke identitas gagal. Jadi ada dua identitas Bu yang dibahas di dalam buku 14 ini, identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, jadi bagaimana cara kita menggeser murid kita dari identitas gagal ke identitas berhasil? Itulah tadi yang disarankan dari segitiga restitusi tadi. Nah, jadi ketika kita membuat murid kita merasa bersalah sama kita, yang ada satu pemahaman sama dia, aku nggak bisa. Nanti kalau aku lakukan ini bukan jadi solusi. Terakhir yang kita harapkan dia menjadi murid percaya diri, murid yang pintar, malah semakin terbelakang. Inilah dia Bu, pemikiran-pemikiran kita yang salah mengenai murid tadi, mengenai kontrol kita sama murid. Yang pertama mengenai ilusi mengontrol murid. Kita selalu berpikir bahwa kita bisa mengendalikan murid kita. Ternyata tadi apa Bu? Salah. Lalu yang kedua, selalu kita berpikir bahwasanya penguatan itu positif dan bermanfaat. Padahal tidak selalu Bu, penguatan itu yang kita berikan itu bermanfaat. Sama kayak teman kita lagi curhat, udah sedih kan dia, yang sabarlah kau ya. Padahal bukan itu solusi dari masalahnya. Jangan kita bilang sabar, nanti balik lagi dari sama suaminya, ditumbuhi lagi, sabar lagi dia. Jadi kita tengok dia konteksnya Bu. Makanya dibilang tadi tidak selalu bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kita orang dewasa berhak memaksa itu salah. Tetapi kita berikan ruang untuk murid kita atau anak kita berkreasi, maka akan menghasilkan anak yang ini punya Bu. Lalu yang berikutnya adalah mengkritik dan membuat rasa bersalah itu bukan dari solusi. Nah, lalu yang berikutnya Bu, bagaimana caranya kita menggeser suatu paradigma dari dia stimulus respon menjadi kontrol. Yang pertama itu apa? Adanya anggapan bahwasanya kebutuhan kita itu sama. Nyatanya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebutuhan saya dan kebutuhan ibu itu sudah jelas berbeda. Lalu yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang sudah tentu memiliki gambaran yang berbeda terhadap satu hal. Jadi kita sering berpikiran apa yang ada di hati kita itu juga yang ada di hati orang lain. Ternyata itu adalah konsep yang salah. Nah, lalu yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita berusaha memahami orang lain supaya memiliki pemahaman yang sendiri tentang dunia. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang sebenarnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nanti disinilah masuk kepada teori kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan sesuatu itu sudah tentu ada alasannya. Lalu yang berikutnya, pemikiran bahwasanya orang lain bisa mengontrol saya.
Padahal ketika orang lain pun bisa mengontrol kita, itu sifatnya hanya sementara. Ada nanti waktunya di mana kita sadar bahwa apa yang dikatakan orang lain itu tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka kita tidak mengikutinya lagi. Maka orang tersebut tidak bisa mengontrol kita kembali. Nah, sementara di dalam teori kontrol itu jelas dikatakan hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri kita. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan buruk yang kita lakukan, ya memang harus kita yang bertanggungjawabkan sama Sang Pencipta. Jadi kita nggak boleh salah-salahkan, saya itu mengambil uang ibu itu karena ada alasannya, nggak boleh. Karena yang bisa mengontrol diri kita hanya kita sendiri. Lalu yang berikutnya, adanya satu pikiran, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal itu salah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang terakhir itu memaksa. Ketika kita sudah gagal membujuk murid kita, kerjakanlah PR-mu nak, kerjakan. Terakhir apa kita bilang? Kalau nggak mau kerjakan PR-mu sekarang, langsung SPO, surat panggilan orang tua. Jawab pula kita, Bu. Ya udahlah, panggil aja lah mama saya, Bu. Katanya pula, karena dia perlu kebutuhan kasih sayang pula. Di rumah kurang waktunya sama mamanya. Jadi kalau kira-kira dipanggil mamanya datang ke sekolah, kayak senang sekali dia merasa diperhatikan. Berarti itu sudah salah. Nah, padahal yang diharapkan dari teori kontrol itu adalah bagaimana caranya kolaborasi dan kesepakatan itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, lalu yang berikutnya. Nah, ini Bu, sebelum saya masuk ke disiplin positif, saya mau bertanya dulu Bu, kira-kira disiplin dengan disiplin positif itu sama tidak ya Bu? Disiplin dan disiplin positif, kira-kira sama tidak? Ibu apa ya? Ibu Silitonga bisa nggak kasih pendapatnya? Kira sama nggak disiplin dengan disiplin positif? Ada yang bisa kasih pendapat enggak? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, di depan ini sebenarnya sudah sampai pengertian daripada disiplin dengan disiplin positif ya. Itu yang saya lihat, disiplin itu adalah dengan kata belajar ya, belajar dengan mengacu tanggung jawab yang diyakini oleh siswa tersebut. Sedangkan disiplin positif itu adalah merupakan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini saya simpulkan perbedaannya adalah dari pekerjaan yang diterapkan oleh siswa terhadap lingkungan sekolah. Itu aja yang dapat saya simpulkan dari sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu buat pendapat yang Ibu sampaikan. Jadi Bu, disiplin dengan disiplin positif itu adalah dua konsep yang berbeda tapi mirip. Nah, jadi kalau tujuan dari disiplin itu adalah munculnya nanti motivasi tetapi dari luar diri murid kita. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Tetapi ketika dia sudah pemikiran disiplin positif, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya menghargai diri saya sendiri. Mana Bu? Mana kira-kira yang lebih bagus? Dia patuh terhadap peraturan karena takut dihukum, atau karena dia menghargai dirinya? Menghargai. Jadi Bu, di disiplin positif ini ada dia yang namanya pemberdayaan. Disiplin positif ini memberdayakan murid. Jadi ketika murid tahu peraturan itu, dia melakukannya ya memang karena dia menghargai dirinya sendiri. Sama kayak kita Bu. Bu, kira-kira alasan Ibu datang tepat waktu ke sekolah karena memang menghargai diri sendiri atau takut kena potong bundisnya? Kira-kira kayak mana? Tergantung ya Bu ya. Kalau misalnya suami kita gajinya 100 juta per bulan, bisa jadi ya tak masalah ya. Nah, tetapi yang diharapkan itu adalah bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri.
Karena kita sadar Bu, bahwasanya sekolah tempat kita bertugas itu adalah ladang rezeki kita Bu, periuk kita. Jadi supaya berasa periuk kita di dapur, maka kita harus memberikan yang terbaik. Nah, jadi kalau disiplin positif ini akan memunculkan motivasi ekstrinsik Bu, dari dalam diri sendiri. Sebenarnya Bu, motivasi yang paling bagus itu harus motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita tetap mau melakukannya karena kita sadar itu adalah pilihan saya. Seperti itu dia. Nah, lalu yang berikutnya ini ada daftar-daftar nilai-nilai kebajikan yang mungkin sudah biasa kita terapkan di keseharian kita, ya pasti profil pelajar Pancasila, mulai dari berakhlak mulia, ya kan, sampai kepada bernalar kritis. Tetapi ada lagi kemudian nilai kebajikan yang lain, seperti toleransi. Menurut Ibu, di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, perlu tidak Bu toleransi? Perlu. Saya itu Bu, saya ajarkan itu sama anak saya Bu, supaya dia itu bisa menghargai sesuatu yang berbeda dari dia. Bahwasanya tidak semua apa yang dia yakini itu benar. Makanya Bu, kami di keluarga kami NKRI lengkap Bu. Saya juga bingung kenapa orang tua saya tulus sekali melepaskan anaknya sehingga bisa NKRI. Kakak saya dapat suami Katolik, saya Protestan, adik saya Muslim. Tapi satu pesan mama saya, dan itu menurut saya agak berat juga nanti saya lakukan sama anak saya Bu, karena ini menyangkut apa ya, genting gitu ya kan Bu. Tapi mama saya bilang, kalau ke surga itu tidak boncengan, silahkan bawa imanmu. Itu konsep toleransi Bu, itu konsep toleransi yang diajarkan sama orang tua saya. Tapi sampai sekarang saya masih agak galau juga, saya benar entah tidak. Soalnya kami pokoknya di rumah yang kayak gini lah Bu, beraneka ragam. Tapi memang sampai sekarang kami akur ya Bu, ya nggak ada kami lempar-lemparan, nggak cakapan, akur dia Bu. Berarti saya berpikiran mama saya udah berhasil dong menanamkan konsep toleransi. Seperti itu dia ya Bu. Nah lalu yang berikutnya integritas. Integritas ini yang paling susah kita bentuk ya Bu di masa sekarang. Bagaimana caranya supaya murid itu berintegritas, sesuai apa yang dikatakannya dengan yang ada di hatinya, sejalan pula dengan apa yang dilakukannya. Kita aja kadang-kadang mau ya Bu nggak berintegritas ya. Disuruhlah misalnya nanti sama atasan mau mengikuti rapat, ada urusan keluarga, ini meninggal keluarga aku katanya, padahal enggak. Kira-kira itu udah menunjukkan sikap integritas bukan Bu? Tidak. Ini yang paling susah ya Bu ya. Dan yang lain-lainnya itu seperti dapat dipercaya, pendengar yang objektif. Kira-kira Bu arti pendengar yang objektif ini apa ya? Gak berat sebelah. Kita ketika berada di antara teman kita yang berkonflik, kita harus bisa apa? Kayak timbangan itu Bu, jangan seorang ke sana, dua orang ke sini. Kita ratakan dia semuanya. Nah, lalu yang berikutnya, nah ini tadi dia Bu, tentang 5 teori kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu berperilaku, kita itu melakukan sesuatu hal itu karena ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa itu kebutuhan Bu? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau saya boleh tahu, sekarang ini apa yang Ibu Riri inginkan? Luar biasa, ingin mengajar anak supaya lebih pandai. Berarti Ibu Riri punya usaha-usaha ya kan, punya tindakan-tindakan bagaimana caranya supaya bisa tercapai apa yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan kebutuhan tadi. Nah, jadi ada 5 Bu kebutuhan dasar manusia. Tetapi yang paling utama dari 5 kebutuhan dasar ini adalah bertahan hidup. Karena kebetulan saya anak hukum ya Bu ya. Dosen saya pernah bilang karena yang sejengkal ini bisa terjadi pembunuhan. Saya pada waktu mahasiswa agak bingung juga kok bisa ya karena yang sejengkal ini. Ternyata setelah saya sudah dewasa, apalagi setelah saya sudah berumah tangga, benar. Yang utama itu adalah apa? Bertahan hidup. Ketika kita sudah
bahan pakaian kita, ya kan, tempat tinggal yang layak, maka kita merasa aman ya kan Bu? Aman nggak kira-kira Bu? Kalau kaya itu bonus Bu, tapi kalau bisa ya kaya juga lah ya kan, meskipun bonus. Lalu yang berikutnya ada dia kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini Bu artinya seperti kebutuhan dicintai sama suami atau pasangan hidup, kebutuhan untuk dicintai sama anak-anak, kebutuhan untuk dicintai sama teman-teman. Bu, di sini udah berkeluarga semua enggak? Oh, ada yang belum ya? Ada ini. Nah, menurut Ibu Bu, penting nggak kira-kira disayang sama teman-teman? Oh, penting juga ya Bu ya. Tapi lebih penting yang mana? Disayang sama teman atau sama suami? Iya. Iya betul Bu, sama suami ya kan. Karena katanya gini Bu, kita itu kalau di sekedar set pengalaman, kita itu kalau di tempat kerja ya seadanya saja, berteman seadanya, bergaul seadanya, tapi jangan sampai bersahabat. Itu saya setuju Bu. Kenapa? Karena ya supaya nggak ada rasa galau gitu Bu, kok tiba-tiba didiami sama Besti, bertanya-tanya kok didiamkan. Saya sampai sekarang Bu, kalau misalnya saya kirim chat di grup terus nggak ada yang nanggapi, saya hepan-hepan saja Bu. Tapi kalau sempat chat saya sudah tentang minta dibalas sama suami saya Bu, kalau kali saya Bu, berarti udah ada salah saya di situ. Itu kebutuhan Bu. Kalau bagi saya itu kebutuhan saya, kebutuhan karena saya menganggap ketika suami saya respon apa yang saya katakan berarti dia sejauh ini sayang sama saya, padahal salah katanya Bu. Padahal kita perlu juga berpikiran positif, mana tahu lagi sibuk. Begitu juga dengan murid kita Bu. Kita harus bisa memberikan kebutuhan rasa sayang sama murid kita. Bisa nggak Bu, kita sayang sama murid kita yang nakal, udah segitu setiap les terakhir bawa pula lagi di kelas itu. Bisa nggak kira-kira Bu? Itulah Bu yang sekarang sedang saya pelajari Bu. Memang berat kali Bu. Kalau mau kita ikutkan apa yang diinginkan sama Ki Hajar Dewantara itu, memang dia berat Bu. Mohon maaf ya Bu ya, tiba-tiba mati lampu. Gejala alam kurang saya ingat Bu, kesalahan teknis, tetapi kita lanjutkan saja ya Bu ya. Nah, lanjut yang berikutnya itu Bu, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan, harga diri. Nah, ini penting juga Bu. Kita itu selalu berpikiran dan berharap kalau kita itu harus bisa dihargai. Lalu yang berikutnya itu keinginan untuk dianggap. Kan sedih ya Bu kalau kita nggak dianggap ya Bu ya, sedih. Mau dimanapun kita berada, kalau bisa itu kita diperhitungkan Bu. Suara kita kalau bisa masuk hitungan, ditanya. Kalau misalnya ada satu rapat, terus kita nggak ditanya pendapatnya, kan bertanya-tanya juga kita ya kan Bu. Begitu juga dengan murid kita Bu. Jangan sampai ada yang kita lewatkan satu murid pun pendapatnya. Tetapi ya ditengok juga pula konteksnya ya kan Bu. Kalau memang berhubungan sama pendapat semua orang, jangan sampai ada satu pun pendapat murid kita lewatkan. Karena nanti ketika sudah ada di ingatannya, guru saya itu pilih kasih, maka tak disukai lagi kita. Jadi gini katanya Bu, mau guru penggerak, mau guru sertifikasi, mau guru lulusan PPG Prajabatan akan mengalahkan guru yang dirindukan oleh muridnya. Karena sekarang katanya Bu udah banyak kali pengkotak-kotaan murid. Padahal sebenarnya tujuannya itu bagus. Kenapa? Kita bisa berdiri di depan ya karena proses belajar. Makanya kita Bu sebagai guru meskipun udah sarjana, kita nggak boleh berhenti belajar Bu. Supaya kita bisa mengikuti kodrat alam sama kodrat zaman murid kita harus belajar Bu. Kalau murid kita tahu TikTok, kita harus bisa 10 kali tahu TikTok, jangan mau kalah Bu. Kalau misalnya murid kita bisa menggunakan laptop, video Canva, Capcut, kita harus bisa Bu. Kita nggak boleh gaptek. Karena itu adalah harapan dari Ki Hajar Dewantara. Makanya dibuat program-program guru penggerak, banyak ya Bu, dengan harapan supaya kita bisa belajar untuk memberikan yang terbaik seperti itu Bu. Lalu yang berikutnya itu berprestasi. Ini terkait dengan belajar tadi. Ada gitu saya pernah lihat Bu, karena dia gurunya 2 tahun lagi mau pensiun,
udahlah, asal ada apa-apa, maju, gitu ya kan Bu. Pernah nggak Ibu dapat di situasi seperti itu? Itu manusiawi Bu, karena ya kan dia merasa bahwasanya udah nanggung 2 tahun lagi. Nah sebenarnya itu tidak boleh Bu. Kenapa? Karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat, supaya kita bisa dengan percaya diri memberikan materi-materi sama murid kita, membimbing murid-murid kita harus pintar. Bagaimana kita pintar ya kita harus belajar. Nah lalu yang berikutnya itu Bu, kebutuhan manusia yang berikutnya itu adalah kebebasan. Kebebasan itu dia mandiri, memiliki pilihan. Oke, jadi pernah Bu saya sampaikan sama murid saya, "Nak, cita-citamu apa?" Saya tanya satu-satu. Adalah nama murid saya waktu itu si Rudi. Cita-cita saya mau menjadi pengusaha yang hebat, punya tanah 10 hektar, punya mobil, punya pesawat. Saya tanya sebelahnya, namanya si Diana, entah serius entah tidak, agak apa juga saya. Kalau Diana cita-citanya apa? Cita-cita saya Bu ingin menjadi istri Rudi. Ngakak-ngakak lah satu kelas. Tapi saya penasaran juga, benar nggak ya cita-citanya itu ya kan? Karena memang si Rudi tadi kan kalau secara universalnya ya pasti udah mapan gitu ya kan Bu. Tapi dari yang mau saya sampaikan ini, saya teringat sama pesan orang tua saya, bahwasannya kita itu harus bisa menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang harus bisa ketika nanti ditinggal sama suami kita, kalau bisa janganlah pernah ditinggal selingkuh ya kan Bu. Kita nggak malah hancur-hancur-hancurkan. Saya bisa, saya punya kok. Makanya Bu, ketika itu saya disuruh sama suami saya resign, langsunglah saya jawab, kalau kau perwira saya tidak mau resign. Kita loh nggak tahu apa yang terjadi di depannya ya kan Bu. Makanya kejadianlah seperti saya ini Bu, membawa anak masih umur 3 tahun ke sekolah. Untuk saja kepala sekolah saya pada waktu itu baik Bu, sampai sekarang. Jadi nanti kalau misalnya saya pelatihan sambil ngayun anak, Bu Yusmita, kenapa cuma kepalanya yang nampak setengah? Iya Pak, ada kendala padahal saya lagi ngayun. Karena ya memang untuk saya bisa menjadi wanita mandiri finansial, tapi tetap melaksanakan tugas-tugas saya ya memang harus 2 kali lipat lah pula ekstra perjuangannya ya kan Bu. Tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai istri yang baik dan soleha, ya harus ada lah pula pengorbanan kita. Itu termasuk kebebasan Bu. Kita mau jadi orang seperti apa, itu adalah termasuk kebutuhan kebebasan. Sama seperti murid kita. Murid kita itu mau mengerjakan tugas pakai kanvas, tetapi ada murid kita yang mau mengerjakan tugas pakai kertas karton. Ya harus kita hargai, karena itu adalah kebutuhan tentang kebebasan. Lalu yang terakhir, kesenangan. Kira-kira Bu, hal yang membuat Ibu senang itu pada saat apa? Coba Bu, kira-kira hal yang membuat Ibu senang pada saat apa? Dibagi hadiah suami. Oh, pencairan uang. Iya, itu manusiawi ya Bu. Nah, kalau misalnya menurut Bu Nur Aida, perasaan Ibu yang paling senang itu pada waktu kapan? Selesai pekerjaan. Betul sekali Bu Nur Aida, yang selesai pekerjaan dengan baik. Nah, jadi Bu, kebutuhan akan kesenangan ini banyak. Sederhana aja ya kan Bu. Kalau misalnya kita diajak sama suami kita tiba-tiba jalan aja, padahal jalan keliling gang saja Bu, kayaknya udah senang sekali ya kan Bu. Ibu Ginting sampai sekarang pernah nggak dibilang bapak, cantik kali kok Mak? Pernah nggak Bu? Wah, jantungan nggak Bu? Jantungan sih tidak, tapi senang aja. Senang, iya loh Bu. Apalagi yang suaminya pendiam, nggak pernah memuji, tiba-tiba dibilang cantik kali kok Mak. Nah berarti dari situ harus belajar kita ya kan. Ternyata meskipun sudah berumah tangga puluhan tahun, sudah hampir berjamur, rupanya rasa kesenangan untuk dipuji itu ada. Nah jangan lupa kita Bu, kita terapkanlah pula sama murid kita ya kan. Ketika murid kita melakukan suatu hal yang kecil sekalipun, kalau menurut dia itu pantas untuk dipuji, jangan segan-segan kita memujinya. Bagus sekali kamu ya Nak ya. Maka percayalah Bu, maka dia akan tumbuh menjadi murid yang percaya diri.
boleh ya, nggak boleh dilanjutkan. Itulah tadi menyangkut segitiga restitusi. Nah baik Ibu, kira-kira mengenai apa yang saya sampaikan tadi tentang kebutuhan dasar manusia, ada nggak yang mau ditanya Bu? Ada nggak yang mau bertanya tentang kebutuhan dasar manusia? Udah pas ya Bu ya, udah paham semua ya Bu bahwasanya tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kalau menurut Ibu dari 5 kebutuhan ini, kebutuhan apa yang paling utama? Kalau hati senang semua beres. Biar di rumah nggak ada beras lagi, kalau hati senang aman semua ya Bu. Karena kalau hati senang, walaupun beras nggak ada, ya kan Ibu, senang juga itu mencari duitnya. Oh, saya pikir pasrah-pasrah aja sih, sambil ketawa-ketawa aja bisa kenyang semua anggota di rumah. Tidak ya Bu. Oke. Nah jadi ada 3 motivasi perilaku manusia Bu. Yang pertama motivasi yang bisa memunculkan motivasi dari luar, dan yang terakhir dari dalam. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid mematuhi peraturan karena takut hukuman dan adanya rasa ketidaknyamanan. Menurut Ibu ini benar atau salah? Salah ya kan Bu? Berarti dia nggak tulus sebenarnya melakukannya. Dia mematuhi sebenarnya karena ada apa? Tertekan, paksaan. Nah, pernah nggak Bu Ibu kira-kira senang kalau ditakuti sama murid? Tumit sepatu Ibu masih di ujung kantin saja, langsung tegang muridnya. Senang nggak kira-kira jadi guru kayak gitu Bu? Tidak ya Bu ya. Tapi memang lebih enak kadang-kadang jadi guru kayak gitu ya Bu. Jadi kalau ngajar diam semua muridnya ya kan. Padahal sebenarnya itu nggak boleh Bu. Ketika di dalam satu kelas sudah tercipta suasana tegang, kegiatan pembelajaran pun gak enak ya kan Bu. Makanya sampai sekarang saya belum pernah bertemu guru matematika atau fisika tetapi seramah atau sehoki guru penjas. Belum ada saya jumpai Bu. Karena memang udah didoktrin kurasa ya Bu. Kalau yang biasa ketemu E sama dengan M kali C kuadrat ya kan Bu, A kali T per 2, kayaknya memang udah tegang-tegang orangnya. Atau pernah nggak orang Ibu lihat jurusan matematika tapi gayanya keren kayak jurusan bahasa Inggris? Gaya penampilan gurunya. Pernah nggak? Saya boleh tebak nggak ya? Kalau kira-kira Bu Nuraida ini guru agama ya? Bener ya, berarti bener saya ya. Iya, karena dari gestur kita ini juga bisa dibaca Bu. Bisa dibaca. Kalau kira-kira Bu, Ibu tahu nggak kira-kira dari gestur saya ini saya guru apa? Iya, karena dari panjang rok saya Bu, rok saya di bawah lutut. itu sebenarnya secara tidak langsung itu mendukung loh Bu. Biasa yang mukanya tegang, pasti itu guru apa? Eksakta dia Bu. Nah lalu yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bahasa Indonesia kayaknya ya Bu. Oh, oh guru IPA. Oh berarti Ibu inilah yang agak saya tengok guru IPA tapi ramah mukanya ya. Iya sebenarnya. Jadi gini Bu, ada murid kita yang selalu berbuat baik. Kalau ditanya, nah apa itu pengertian Pancasila? Saya Bu. Tetapi tujuannya apa? Untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaannya apa? Tepuk tangan. Satu sisi ini bagus, tapi satu sisi ada juga dampak negatifnya. Makanya Bu, perbuatan sekecil apapun itu yang dilakukan murid saya, ketika saya sudah ikut sekarang dalam proses guru penggerak ini Bu, saya selalu apresiasi. Artinya Bu, ada banyak hal-hal yang udah merubah pola pikir saya Bu. Bukan saya kayak mengandung iklan ya Bu, mau mempengaruhi orang Ibu. Tapi memang program guru penggerak ini memang bagus Bu. Kami masih belajar modul 1, tapi kayaknya saya habis tertampar-tampar sama isi yang ada di modul 1. Saya rupanya terganggu-ganggu juga Bu. Tertampar-tamparnya kenapa Bu? Saya bangga kalau bisa menghukum siswa saya. Saya bangga
kalau misalnya saya itu ditakuti sama murid saya bangga menyelesaikan masalah. Oh diri, bangga saya Bu. Ternyata ada segitiga restitusi. Rupanya Bu, ketika kita menjadi guru yang berstatus ataupun selalu melakukan menghukum, kita rupanya akan dikenang Bu. Tapi akan menjadi bagian kenangan apa? Buruk. Iya buruk. Cobalah dulu Bu, kira-kira ada nggak ingatan ibu pas masa sekolah yang menjadi ingat tentang belajar, tentang sekolah, tentang guru? Masih ingat kan? Itulah saking luar biasa yang sakitnya Bu, makanya masih ingat padahal udah belasan tahun yang lalu. Jadi sekarang kadang-kadang murid saya, Bu YS, Ibu kenapa sekarang Bu? Biasa kalau kami cingkrak-cingkrak Ibu, diam. Puji Tuhan Bu, saya udah mau 2 bulan ikut guru penggerak, gak pernah lagi tangan saya kayak gitu ke meja. Anak-anak Ibu, memang capek Bu, capek kali ramah sama murid ini Bu. Karena itu tadi terkait sama 5 posisi kontrol guru. Sebagai teman, ketika kita sebagai teman Bu, kadang kita ya capek lah mengaman-amankan, karena orang itu udah menganggap kita kayak temannya. Iya kan Bu, makanya kadang-kadang enak juga jadi guru yang ditakuti. Mengerti tak mengerti bang, konsultasi tugas. Tapi yakinlah Bu, kalau ketika anak-anak itu udah senang sama kita, meskipun pelajaran kita gak enak, pasti ada aja yang diingat orang itu Bu. Itu, jadi heran, Bu Yes kenapa Ibu gak pernah marah lagi? Orang itu sekarang bertanya-tanya Bu. Padahal dalam hati saya, ini sebenarnya lagi proses menahan-nahan. Karena gini Bu, moto guru penggerak itu katanya Bu apa itu? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi sekarang Bu, untuk menggerakkan saya menggerakkan orang itu susah. Saya juga sekarang posisinya masih tergerak juga Bu. Pernah saya kan Bu kemarin itu selama 2 JP, diam ya anak-anak Ibu yang baik. Dalam hati saya, ya capek lah ini kalau jadi guru sesuai dengan permintaan Ki Hajar Dewantara. Kalau sebelumnya enggak Bu, saya pura-pura gini aja langsung diam. Saya diam ya tapi lama-lama ternyata orang itu udah paham juga Bu. Lalu nanti mengenai keyakinan kelas, saya pikir ketika saya menerapkan denda, murid saya semua tertib. Rupanya gak sengaja saya waktu itu, belum ada saya di depan pintu, masih bisa, wah Bu Yes, pakai dasi kalian nanti denda 1.000. Loh, saya udah bangga kemarin, kok anak-anak saya semua pakai dasi rapi kali padahal les ke-7. Ternyata mereka gak tulus, tetapi karena tadi Bu, karena ini mereka itu untuk menghindari hukuman. Itulah sekarang PR besar saya Bu, PR besar kita semua. Kayak manalah kita bisa menjadi guru yang betul-betul dirindukan murid, dan murid mau melakukan apa yang kita katakan, tapi itu memang karena bukan teori kontrol tadi, tapi memang karena itu baik dan berdampak untuk masa depan murid-murid kita. Seperti itu dia Bu. Lalu ini dia Bu, motivasi yang paling penting, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau bisa murid kita itu melakukan sesuatu, dia mengerjakan PR, dia hadir tepat waktu, dia menyapa kita, bukan karena hukuman. Motivasinya itu bukan karena hukuman, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri. Inilah yang tak terbeli. Moral dan karakter seperti inilah Bu, yang tak terbeli, yang sangat bernilai harganya. Kebetulan kan Bu, kita ini kan berada di daerah pesisir, daerah pantai ya kan Bu. Taklah mungkin adat ataupun karakter murid kita sebagus yang satu, pekerjaan orang tuanya bagus, 2, lingkungannya bagus ya kan Bu. Tetapi kayak mana lah caranya supaya kita bisa seperti pesan Ki Hajar Dewantara tadi, benih yang ada di Tanjung Balai hasilnya harus sama dengan benih yang ada di kota Jakarta. Kayak mana lah caranya Bu? Itulah tugas dan PR kita Bu. Makanya kita harus ciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi sekalipun murid kita inklusif, ya kan? Kayak mana pula gak inklusif ya kan? Mamanya satu, mamanya misalnya di Malaysia, bapaknya udah kawin lagi. Kayak mana lah coba ya kan Bu? Pasti lah orang itu kurang perhatian. Tapi bagaimana caranya supaya anak itu tumbuh menjadi anak yang normal? Itulah PR kita Bu. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya,
mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin kalau hukuman kita udah sama tahu ya Bu ya. Hukuman itu yang pertama sifatnya dadakan. Tak siap PR anak kita suruh pompa. Saya pelajaran PKN. Anak saya tak siap PR-nya, tapi saya suruh pompa. Menurut Ibu ada nggak itu hubungannya Bu? Nggak siap PR dengan disuruh pompa? Nggak ada ya kan? Kira-kira konsekuensi yang mendidik harusnya saya kasih itu apa Bu? Iya benar. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Ibu tadi. Harus disiapkan PR-nya dengan cara apa? Pendekatan. Saya pernah gitu Bu, gak siap PR-nya, saya suruh membeli buku isi 50. Saya berjanji akan mengerjakan PR. Gak mendidik rupanya Bu. Udah uangnya habis beli buku, pegal tangannya, tinta penanya habis. PR dari saya enggak juga dikerjakan. Berarti gak mendidik dia ya kan Bu. Nah jadi bagaimana caranya Bu? Bagaimana caranya supaya kita menghilangkan kata hukuman, kita menghilangkan kata konsekuensi, tetapi ketika murid kita melakukan kesalahan, murid kita harus bisa bertanggung jawab. Tetapi ingat, murid kita harus bisa memberikan solusinya sendiri Bu atas masalahnya. Gak ada ya Bu. Itulah nanti masuk dia ke konsep segitiga restitusi. Jadi kalau di segitiga restitusi itu Bu, ada nanti 3 dia tahapnya di segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu nanti Bu ada dia menstabilkan identitas. Nah jadi ketika murid kita berbuat salah, kita nggak boleh marah-marah dulu Bu. Malah kita bilang pula, wajar lah nah, Ibu juga waktu sekolah pernah yang tak mengerjakan PR. Kita bilang pula gitu Bu. Salah nggak? Memang harus kayak gitu. Kita harus stabilkan dulu identitas anak kita. Bahwasanya dia merasa kayaknya enak ini jujur sama ibu ini. Orang dibilang ibu ini dia juga pernah kok kayak gitu. Nah jadi setelah dia percaya sama kita, setelah kita ciptakan suasana yang nyaman untuk dia bercerita, kita tanya lagi, rupanya nak, kenapa rupanya kau terus tak siap PR-nya? Iya Bu, kerjaanku main game saja lah Bu. Oh, wajar nak, wajar. Tetapi ingat juga, menurut kamu main game terus baik atau tidak? Mulai terpikirlah itu dia. Artinya ada dia tahap-tahapannya. Jadi ketika kita sudah menerapkan 3 langkah segitiga restitusi, bisa Bu kita bilang sama-sama Bu. Yang pertama menstabilkan identitas. Iya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi ketika sudah kita tanya, bagus nggak kira-kira itu? Nah, kalau anak ibu tiap malam main game, bagus nggak kira-kira? Pasti dijawab, sebenarnya enggak ya Bu, tapi saya nggak bisa. Kita giring murid-murid kita tadi Bu, supaya dia bisa menemukan solusinya sendiri. Ingat Bu, dari segitiga restitusi itu kita tidak boleh kasih solusi. Solusi harus ada dan datang dari dalam diri murid kita. Kita hanya bisa menggiring murid kita supaya bisa dia menemukan solusinya, sama kayak teknik coaching. Ketika teman kita curhat, jangan kita yang menentukan penyelesaian masalahnya. Nanti salah Bu, menangis-nangis lah Bu Nur akhirnya cerita sama saya, udahlah, udah sabar-sabar, ditumpuhi suaminya, dia sabarlah besok, padahal bukan itu solusinya. Jadi biarkanlah murid kita tadi membuat sendiri solusinya. Apalah nak kira-kira solusinya? Oh ya lah Bu, jam 9 saya nggak pegang handphone lah lagi. Pasti dia lebih sportif Bu. Coba kalau kita bilang, bisa nggak kau nak jam 9 nggak pegang handphone? Bisa, kata murid kita. Yang coba kan murid kita menjawab ya kan Bu. Tapi bagaimana lah kita menenangkan hatinya dulu supaya apa? Supaya dia bisa menemukan solusinya dan dia yakin bahwasanya solusinya itu adalah yang terbaik untuk dia. Jadi dia akan tumbuh menjadi murid yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Dia bisa bergabung nanti di masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang mandiri, manusia yang dihargai. Seperti itu dia Bu. Nah lalu dari yang ketiga ini Bu, pemberian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ada nggak yang mau Ibu tanya?
ya Bu ya, udah paham ya Bu? Bahwasannya tadi apa Bu? 3 langkah restitusi tadi itu apa Bu? Yang pertama? Iya, menstabilkan identitas. Udah menggebu-gebu kali anak kita ya kan? Tenang, tarik nafas kita bilang ya kan Bu, tapi dengan pertanyaan. Lalu yang berikutnya apa tadi Bu? Iya, memvalidasi. Udah apa tadi? Nah, meskipun ibu pernah melakukan hal itu, tapi salah juga itu. Nah, dan yang terakhir setelah udah aman lah kira-kira semua, maka kita masuk kepada menanyakan keyakinan. Maka setelah udah kita lewati 3 tahap-tahap pada segitiga restitusi tadi, cobalah nanti terapkan ya Bu di kelas ya. Ini kan saya berbagi praktik baik, cobalah nanti Bu ibu dekati. Pasti kan dalam satu kelas murid kita nggak mungkin baik-baik semua ya kan Bu. Kan karena kita berada di sekolah bukan unggulan gitu. Coba nanti diterapkan Bu. Saya yakin pasti nanti ada loh Bu perubahan muridnya Bu. Sama kayak moto guru penggerak tadi Bu. Kita jangan pula berharap kalau kita udah menggerakkan orang 1 bulan langsung tergerak, bukan kan? Perubahan itu Bu sifatnya lama. Untuk bisa mendapatkan dampak positif dari perubahan itu lama Bu. Sama kayak kita Bu, kalau kita bukan berasal dari keluarga sultan, kalau kita dalam pernikahan kita memulai dari tangga 0, sama nggak Bu dengan yang keluarga yang udah ada warisan? Kerja keras lah mulai ya kan, kerja keras pagi malam banting tulang, itu pun harus sedia dan sekata pula kita sama bapak di rumah ya kan Bu. Kita udah menggebu-gebu berapi-api, suami kita menggebu-gebu berapi-api juga menghabiskan uangnya, sama dengan bohong. Seperti itu dia Bu. Jadi ketika kita sudah betul-betul terapkan yang namanya segitiga restitusi tadi, maka saya yakin Bu akan ada perubahan dari dalam murid kita. Seperti itu dia Bu. Nah jadi jika tidak ada pertanyaan Bu, inilah sebenarnya intisari dari penerapan budaya positif tadi. Bahwasanya di dalam budaya positif tadi, yang pertama yang dibicarakan itu adalah apa tadi Bu? Yang pertama kebutuhan dasar manusia. Lalu ada lagi apa Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Lalu ada lagi disiplin positif. Lalu ada lagi tadi yang namanya keyakinan kelas. Lalu ada 5 posisi kontrol guru. Jadi Bu, mulai sekarang ya kan Bu, kita udah bisa lah pikirkan Bu, kita itu mau jadi guru yang di tipe apa? Di tipe penghukum, di tipe pembuat merasa bersalah, di tipe teman, di tipe pemantau, atau di tipe manajer. Tapi ingat Bu, ketika kita berada di tipe penghukum, maka cuma kenangan-kenangan buruk lah yang akan diingat murid kita sama kita. Jumpa di jalan, mak itulah mak guruku, mak padahal udah 20 tahun yang lalu, itulah guruku yang dikit-dikit pompa. Tapi coba kita berada di posisi manajer, mak karena ibuku itulah mak aku bisa menjadi ibu kepala dinas loh mak. Apa nggak bangga kita ya kan Bu? Saya Bu meskipun sekarang umurnya 30 tahun, udah banyak alumni murid saya Bu. Jadi kemarin itu kan Bu, kami diberhentikan kan Bu. Rupanya polisinya waktu di Parapan, polisinya rupanya murid saya Bu. Dibisikkannya sama temannya, guruku itu lewat aja. Serius Bu, lewat kami Bu. Tapi agak malu saya Bu. Saya ajari waktu itu dia tentang materi hukum, harus mematuhi peraturan. Tapi dia tersenyum, bangga loh saya, bangga. Oh rupanya dari tangan kami ini udah lahir polisi rupanya. Bangga nggak kita Bu? Bu, ketika kita jumpa murid kita Bu yang udah berhasil, bangga enggak? Tapi ketika jumpa murid kita yang gak berhasil, sedih juga, merasa gagal kita ya kan Bu, merasa gagal. Lalu yang berikutnya kan Bu, saya jumpa lagi murid saya, dia kan jebak sumut. Agak untung juga diduluankannya juga awal, meskipun salah ya kan Bu. Tetapi itulah Bu, itulah kelebihan kita menjadi guru. Gaji gak seberapa, tetapi banyak yang kita rasakan. Tapi mungkin Bu, bukannya saya mungkin karena saya nggak pernah meninggalkan luka perasa di hati murid saya tadi. Coba kita berada di tipe penghukum, berkarya komandan berondok itu aku boleh guru melanggar peraturan, berondok dia. Itu dia Bu. Makanya saya juga sekarang PR saya juga Bu, kayak mana lah saya supaya bisa menjadi guru yang dirindukan. Karena berat juga Bu, ketika murid kita bersalah, jangan kayak gitu nak. Capek juga ya kan. Aku juga pikir enak kayak dulu. Tetapi itulah pembelajaran.
Mungkin saya yakin kalau untuk 1 tahun ke depan udah jadi terbiasa, nggak marah-marah, nggak kasar-kasar ngomongnya. Kau udah mukamu nggak seberapa, mau jadi apalah kau? Harapan kita, dia mikir sampai rumah nangis-nangis, awas supaya buku balas kau dengan keberhasilanku. Padahal tidak, malah identitas gagal yang ada di dalam diri dia. Udahlah, kalau kata ibuku aku nggak bisa jadi manusia apa-apa, ya udahlah. Seperti itu ya Bu. Oke lah Bu ya. Berarti kan Bu udah paham lah ya Bu kira-kira ya. Kira-kira Ibu Ginting mau jadi guru yang berada di posisi seperti apa Bu? Guru yang dirindukan anak-anak. Guru yang dirindukan, berarti Ibu ini harus bisa sebagai manajer. Kalau Ibu? Sama. Oh, tapi tadi tak ada 5 posisi guru sama ya Bu? Guru yang dirindukan. Oh, guru yang dirindukan. Baiklah ya Bu ya, jika memang tidak ada lagi yang mau orang Ibu sampaikan, maka saya akhirilah pertemuan kita ini. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bu untuk waktu yang Ibu berikan. Lalu saya juga mau meminta maaf bila mana dalam tutur penyampaian saya ada yang salah, karena manusia tempat melakukan kesalahan Bu. Kalau yang sempurnanya ada pada Tuhan yang Maha Kuasa Bu. Demikianlah kiranya Bu, selamat siang.